Di tengah hiruk-pikuk Jakarta yang tak pernah tidur, upacara pemakaman Nenek Siti berlangsung megah di rumah keluarga besar kawasan Menteng. Rara berdiri tegak di barisan depan, tangannya dingin meski wajahnya tetap tenang seperti biasa saat menghadapi rapat dewan direksi. Saat pengacara keluarga, Pak Hadi, memutar rekaman suara terakhir neneknya yang lemah namun jelas, seluruh ruangan langsung hening bagai kuburan. Rara sayang, aku tahu kamu telah menikah dengan seorang wanita bernama Maya. Aku mencintaimu, tapi keluarga ini tak akan pernah menerima. Ingat, warisan ini hanya untuk yang menjaga nama baik. Suara itu menggema, membuat semua mata tertuju pada Rara dengan campuran keterkejutan dan kemarahan membara. Ini bohong besar, seru Paman Budi sambil berdiri, sementara karier politik Rara sebagai calon anggota Partai Demokrat yang sedang menanjak terasa runtuh hanya dalam hitungan detik. Rara merasa dunia berputar. 2 tahun lalu, di gedung kantor pusat Surya Group, perusahaan keluarga yang menguasai kontrak pemerintah untuk proyek infrastruktur, ia bertemu Maya. Maya adalah manajer proyek baru yang cerdas dan ambisius, berasal dari keluarga biasa di Surabaya. Pertemuan pertama mereka di ruang rapat strategi, saat Rara harus mempresentasikan proposal ekspansi ke Bali, Maya langsung menantang angka-angkanya dengan data akurat. Rara marah, tapi juga terkesan. Malam itu, setelah rapat hingga larut, mereka berdua tetap di kantor, membahas detail proyek sambil minum kopi hitam. Obrolan bisnis berubah menjadi cerita pribadi. Rara menceritakan tekanan sebagai cucu sulung yang harus meneruskan dinasti keluarga, sementara Maya berbagi mimpi membangun karier sendiri tanpa bergantung pada siapapun. Sejak saat itu, hubungan mereka tumbuh secara diam-diam. Mereka bertemu di apartemen kecil Maya di kawasan Kuningan, jauh dari mata keluarga Rara yang tinggal di rumah mewah Menteng. Cinta mereka murni, penuh pengertian. Tahun lalu, saat liburan ke Singapura, mereka mengadakan upacara pernikahan sederhana di hadapan seorang pendeta kecil yang menerima pasangan sesama jenis. Tak ada dokumen resmi di Indonesia, tapi di hati mereka itu sah. Rara berjanji akan melindungi Maya, sementara Maya berjanji tak akan pernah memaksa Rara keluar dari lemari. Namun, di dunia bisnis Indonesia yang kejam, setiap langkah adalah pertaruhan. Rara sedang bersaing dengan sepupunya, Andi, untuk posisi CEO sementara ayahnya sakit. Andi, yang lebih tua dan didukung Paman Budi, selalu mencari celah untuk menjatuhkan Rara. Kini, rekaman itu mengubah segalanya. Keluarga langsung menuntut penjelasan. Ibu Rara menangis, ayahnya diam 1000 bahasa, sementara saudara-saudara sepupu berbisik-bisik tentang skandal yang bisa merusak kontrak pemerintah senilai ratusan miliar. Rara tahu, jika berita ini bocor ke media, pencalonannya akan gugur, dan Surya Group bisa kehilangan tender besar. Maya menelepon malam itu, suaranya gemetar. Rara, kita harus bicara. Aku takut. Rara menjawab dingin, tunggu dulu. Aku akan atasi ini. Tapi di dalam hati, ia sudah merasakan retakan pertama. Ambisi yang selama ini ia bangun dengan susah payah kini terancam oleh cinta yang ia anggap kekuatannya. Pagi berikutnya, kantor Surya Group di Sudirman terasa lebih dingin dari biasanya. Rara masuk dengan langkah tegas, jas hitamnya rapi, tapi pikirannya kacau. Rekaman nenek sudah beredar di grup keluarga WhatsApp, dan Andi langsung mengirim pesan. Kita harus rapat keluarga sore ini. Jangan bawa skandal ke perusahaan.
Rara duduk di ruangannya, menatap oto Maya yang disembunyikan di laci. Mereka bertemu 2 tahun lalu bukan hanya kebetulan. Maya datang dengan rekomendasi dari universitas top, dan Rara yang saat itu sudah naik sebagai direktur muda langsung melihat potensi. Tapi cinta datang pelan. Pertama hanya saling menghargai kerja keras, lalu berbagi makan malam bisnis yang berubah jadi janji temu rahasia. Di rapat pagi itu, proyek jembatan di Kalimantan sedang dibahas. Rara harus mempresentasikan strategi penghematan biaya agar tender tetap di tangan perusahaan. Maya, sebagai manajer proyek, duduk di seberang meja, mata mereka hanya bertemu sebentar. Rara sengaja mengkritik laporan Maya di depan semua orang. Angka ini terlalu optimistis, Bu Maya. Kita butuh data lebih kuat atau kita kehilangan kontrak. Maya menjawab tenang, tapi Rara melihat luka di matanya. Itu keputusan dingin pertama Rara demi menjaga citra di depan tim. Setelah rapat, Maya mengirim pesan, "Kenapa kamu lakukan itu?" Rara balas, "Untuk melindungi kita berdua." Sore harinya, rapat keluarga di rumah Menteng berubah jadi pengadilan. Paman Budi memimpin, "Rara, jelaskan rekaman ini. Kalau benar, kamu harus putuskan hubungan itu sekarang." Andi siap ambil alih posisi Cheo. Ibu Rara memohon, "Anakku, pikirkan masa depan. Indonesia belum siap dengan hal seperti ini." Rara duduk diam, ingat bagaimana dulu neneknya yang paling pengertian. Nenek Siti pernah bilang, "Hidupmu milikmu, tapi nama keluarga milik semua." Kini, rekaman itu seperti pedang yang dihunjamkan dari kubur. Rara memutuskan untuk menyangkal di depan keluarga, itu hanya omong kosong nenek yang sudah sakit. "Saya tak pernah menikah dengan siapapun." Tapi Andi tersenyum sinis, "Bukti akan keluar, Rara. Media sudah mulai mengendus." Malam itu, Rara menemui Maya di apartemen. Mereka berpelukan lama tanpa kata. Maya menangis pelan, "Aku tak mau jadi beban karirmu." Rara menjawab tegas, "Kamu bukan beban. Kita akan lewati ini bersama." Tapi di dalam, Rara sudah merencanakan langkah berikutnya, meminta Maya pindah ke cabang Surabaya sementara waktu untuk mengurangi kecurigaan. Maya setuju, meski hatinya hancur. Keesokan harinya, berita kecil muncul di media online, calon Surya Group terlibat isu pribadi sensitif. Rara langsung hubungi tim humas untuk meredam. Setiap tindakan proteksi membawa rasa bersalah yang semakin besar. Ambisi mulai menggerogoti cinta mereka tanpa mereka sadari. Bulan berikutnya, persaingan di Surya Group semakin sengit. Tender proyek pelabuhan di Makassar senilai 2 triliun rupiah menjadi rebutan antara Rara dan Andi. Rara tahu, jika ia menang, posisi Cheo hampir pasti di tangannya, dan pencalonan akan aman. Tapi Maya kini di Surabaya, hanya bisa bertemu ia ideal malam hari. "Rara, aku merindukanmu. Kapan kita bisa bertemu lagi?" tanya Maya. Rara menjawab sambil menatap laporan keuangan, "Segera setelah tender ini selesai." "Sabar ya." Tapi dalam hati, Rara sudah mulai menjauh demi Okus. Di rapat strategi, Rara menemukan celah. Andi pernah menandatangani kontrak IKTI dengan Endor untuk proyek sebelumnya. Rara diam-diam kumpulkan bukti, lalu serahkan ke ayahnya tanpa sepengetahuan Maya. Ayahnya marah, "Ini pengkhianatan keluarga." Tapi Rara membela, "Ini demi perusahaan, Pak. Andi tak layak." Hasilnya, Andi digeser ke posisi lebih rendah,
dan Rara naik menjadi pemimpin proyek Makassar. Keluarga memuji keputusannya yang tegas, tapi Maya marah saat tahu. Kamu hancurkan karier sepupumu tanpa bilang padaku. Kita janji saling jujur. Rara membela diri, ini bisnis, Maya. Kalau aku lemah, kita berdua akan jatuh. Tekanan sosial semakin berat. Paman Budi mulai sebarkan rumor di kalangan elite Jakarta bahwa Rarat punya masalah pribadi. Beberapa mitra bisnis menunda pertemuan. Rara terpaksa hadir di acara keluarga sendirian, tersenyum saat ditanya tentang pernikahan. Sementara itu, Maya di Surabaya mulai merasa kesepian. Ia menerima tawaran promosi di cabang sana, tapi menolak demi Rara. Suatu malam, Maya datang ke Jakarta secara diam-diam. Mereka bertemu di hotel mewah, berpegangan tangan lama. Aku tak tahan lagi, Rara. Kita kabur saja ke luar negeri, usul Maya. Rara menggeleng, kita tak bisa. Warisan nenek, perusahaan, politik semuanya di sini. Keputusan dingin berikutnya datang saat audit internal. Tim Rara menemukan bahwa salah satu tim Maya dulu pernah salah hitung anggaran kecil. Rara tahu ini bisa dipakai untuk menyerang Maya dan membuat keluarga curiga hubungan mereka. Ia memilih diam, membiarkan audit berjalan. Maya ditegur keras, hampir kehilangan jabatan. Saat Maya menangis di telepon, Rara hanya bilang, ini demi kita selamat. Retakan semakin dalam. Ambisi Rara kini seperti tembok yang memisahkan mereka, dan Maya mulai bertanya-tanya apakah cinta ini masih layak diperjuangkan. Di luar, media mulai menggali lebih dalam tentang skandal pribadi calon. Rara sadar, rekaman nenek bukan akhir, tapi awal dari perang yang lebih besar. Rekaman nenek ternyata bukan satu-satunya. Pak Hadi, pengacara, menemukan surat wasiat tambahan yang menyatakan bahwa 40 saham Surya Group hanya diberikan jika cucu-cucu menjaga nilai keluarga tradisional. Rara langsung paham, ini bom waktu. Ia terpaksa datang ke rumah Paman Budi untuk negosiasi. Kamu harus menikah dengan anak teman bisnis kita, Rara. Itu satu-satunya cara menutup mulut orang, kata Paman. Rara menolak keras, tapi tahu ia tak punya banyak pilihan. Malam itu, ia menelepon Maya dan bilang, kita harus pura-pura putus sementara. Hanya di depan umum. Maya setuju dengan suara bergetar, tapi hatinya hancur. Di kantor, Rara mulai tampil sebagai wanita karir mandiri yang sibuk. Ia hadir di acara politik bersama kandidat laki-laki untuk Citra. Maya dipindah kembali ke Jakarta tapi ditempatkan di lantai berbeda. Mereka hanya bertemu di mobil Rara saat macet, berbicara pelan. Aku tak mau jadi rahasia selamanya, kata Maya suatu sore. Rara memeluknya, kita akan cari jalan. Percaya padaku. Tapi di rapat dewan, Rara kembali membuat keputusan dingin. Ia usulkan pemotongan anggaran tim Maya untuk menghemat proyek Makassar, demi menunjukkan ke ayahnya bahwa ia netral. Maya kehilangan 2 anggota tim terbaiknya. Keluarga semakin mendesak. Ibu Rara mengatur pertemuan dengan putri seorang pengusaha kaya. Rara terpaksa pergi makan malam, tersenyum palsu sepanjang malam. Oto mereka bocor ke media, dan rumor Rara akan menikah menyebar. Maya melihat berita itu di apartemennya sendirian, air matanya jatuh. Ia kirim pesan, apakah ini akhir kita? Rara balas panjang lebar, menjelaskan itu hanya sandiwara. Tapi Maya mulai meragukan.
Di tengah itu, Andi yang dendam mulai bekerja sama dengan media untuk ungkap rahasia pribadi Rara. Seorang wartawan hubungi Rara, kami punya rekaman tambahan dari nenek. Mau klarifikasi. Rara panik, tapi tetap dingin, semua bohong. Malam itu, Rara dan Maya bertemu di taman pribadi belakang apartemen Maya. Mereka berpegangan tangan di bawah bintang, mengingat hari bahagia dulu. Ingat saat kita di Singapura. Kita janji selamanya, bisik Maya. Rara mengangguk, tapi besok pagi ia harus rapat penting yang bisa menentukan nasib Tender. Ambisi dan cinta kini benar-benar bertarung. Rara sadar, setiap kali ia pilih karier, ia kehilangan sedikit demi sedikit bagian dari dirinya yang mencintai Maya. Keluarga tak lagi beri jalan mundur. Tender Makassar akhirnya dimenangkan Rara, tapi dengan harga mahal. Andi kalah telak, tapi ia balas dendam dengan bocorkan bukti chat Lamara dan Maya ke media bawah tanah. Berita meledak, calon terlibat hubungan sesama jenis. Rara langsung panggil tim krisis. Ia putuskan untuk menyangkal total di depan publik. Saya hanya berteman dekat dengan rekan kerja. Semua itnah, katanya dalam konferensi pers Maya, yang melihat siaran langsung, merasa dikhianati. Kamu bilang kita bersama, tapi sekarang kamu buang aku seperti sampah, tulis Maya ia pesan. Rara tahu ini keputusan paling dingin. Ia minta Maya cuti panjang dan pindah sementara ke Bali, jauh dari Jakarta. Ini demi keselamatan kita, katanya saat mereka bertemu terakhir di bandara. Maya pergi dengan air mata, tapi Rara tetap di Jakarta, hadapi keluarga. Ayahnya panggil rapat darurat, kamu hampir hancurkan perusahaan. Tanda tangani surat pernyataan bahwa kamu akan menikah dengan laki-laki dalam setahun. Rara menandatangani dengan tangan gemetar. Warisan nenek kini tergantung pada kebohongan itu. Di dalam perusahaan, Rara naik jadi CEO sementara. Tapi karyawan mulai berbisik, mitra bisnis menjauh. Maya di Bali kirim oto pantai, aku baik-baik saja di sini. Mungkin ini jalan terbaik. Rara baca pesan itu berulang, hatinya sakit. Ia mulai sadar bahwa ambisi yang dulu ia anggap segalanya kini terasa hampa. Suatu malam, saat sendirian di apartemen mewah, Rara putar rekaman nenek lagi. Suara itu seolah mengejek, cinta tak boleh disembunyikan selamanya. Rara menangis untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Andi, yang kini bekerja di perusahaan saingan, tawarkan Maya posisi tinggi di sana. Maya tolak, tapi keraguan semakin besar. Rara tahu, jika ia tak ambil langkah sekarang, ia akan kehilangan Maya selamanya. Tapi politik memanggil, partai minta Rara ikut kampanye di daerah. Rara pergi, tinggalkan Jakarta dengan hati berat. Setiap pidato tentang nilai keluarga Indonesia terasa seperti duri di tenggorokan. Cinta mereka kini hanya kenangan yang semakin pudar di tengah badai kekuasaan. Setahun kemudian, Rara berdiri di panggung kemenangan sebagai anggota terpilih. Sorak-sorai pendukung memenuhi Stadion Jakarta, tapi matanya kosong. Maya telah kembali ke Surabaya, bekerja di perusahaan kecil, dan tak lagi menjawab telepon Rara. Keluarga puas, warisan aman, perusahaan berkembang. Tapi di malam kemenangan, Rara duduk sendirian di kamar hotel, memegang cincin kawin sederhana dari Singapura dulu. Rekaman nenek masih tersimpan di ponselnya sebagai pengingat. Ia ingat setiap keputusan, penyangkalan di depan media, pemindahan Maya, pernikahan palsu yang hampir terjadi.
Semua demi bertahan. Tapi kini, saat melihat oto lama mereka berdua tersenyum bahagia di taman, Rara sadar bahwa ia telah kehilangan bagian terpenting dari dirinya. Maya pernah bilang, cinta kita tak butuh dunia, tapi dunia yang butuh kita untuk jujur. Rara tak pernah berani jujur. Di akhir pidato kemenangan, Rara hampir menyebut nama Maya, tapi ia tahan. Malam itu ia kirim pesan terakhir, maafkan aku. Aku pilih jalan ini. Maya tak balas. Keluarga merayakan, tapi Rara merasa hampa. Ambisi telah menang, tapi dengan meninggalkan lubang besar di hati. Apakah benar ambisi politik dan kekuasaan lebih berharga daripada cinta sejati yang tulus, atau justru sebaliknya?